Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, sambil menunggu bagi Indonesia bagian Barat, tentunya ini kita masih menunggu maghrib ya, baru asar juga ya. Waktu Indonesia bagian Timur mungkin sudah menjelang pembukaan itu ya. Tapi kita akan belajar dulu secara teorinya dulu, baru kemudian kita masuk ke pembahasan soal. Pembahasan soal ini akan mudah apabila teman-teman paham memahami teorinya. Karena kalau soal itu bisa berbagai macam variasinya dan akan sangat mudah apabila Anda paham bagaimana konsepnya atau konsep dari etika ini. Ini dianggap mulai sesi baru karena kita biasanya sesinya satu bulan itu ya kita anggap baru, jadi kita benar-benar mengulang dari awal ya. Baik, kita mulai. Yang akan kita bahas di sini adalah etika keperawatan, ya, dan etika keperawatan merupakan cabang dari etik tentang prinsip moral, ya, yang mendasari praktek keperawatan. Etika keperawatan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Ada beberapa prinsip etik yang wajib Anda kuasai. Yang pertama yaitu otonomi, yaitu menghargai atau menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan sendiri. Pertama, otonomi. Yang kedua adalah norma efisien, yaitu tidak merugikan pasien, tidak merugikan dalam konteks kita mencegah perbuatan hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi. Kemudian beneficien adalah lebih cenderung kepada melakukan yang terbaik bagi pasien. Di dalamnya adalah peningkatan kualitas hidup, ya, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pengetahuan itu adalah bagian dari beneficien. Kemudian justice itu adalah bersikap adil pada semua pasien tanpa membedakan suku, golongan, kemudian cara pembayaran gitu ya. Kemudian juga tidak membedakan apakah pasiennya eh, tua, muda, dan lain sebagainya. Dan kita memberikan secara adil apa yang seharusnya di pasien terima, maka kita berikan. Haknya yang kita berikan. Kemudian belum ke sono. Mana? Yang selanjutnya adalah veracity. Veracity terkait dengan jujur. Kita mengatakan apa adanya terkait dengan apa yang sedang pasien alami. Kita mengatakan pada pasien sesuai dengan diagnosa, prognosis, alternatif tindakan, tindakannya akan dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian fidelity yaitu komitmen untuk menepati janji. Jadi kalau Anda sudah membuat kontrak dengan pasien, maka Anda wajib memenuhinya. Yang selanjutnya adalah confidentiality terkait dengan Anda menjaga kerahasiaan informasi. Nah, ada satu lagi yang belum dituliskan yaitu apa? Ada yang tahu yang satu lagi? Accountability, ya, confidentiality. Ya, nanti ada di ujung-ujungnya adalah ya. Baik, kita selanjutkan. Ini penerapan, contoh penerapan prinsip etik. Yang pertama, otonomi. Perawat memberikan informasi yang akurat kepada pasien sehingga pasien dapat membuat keputusan. Jadi otonomi itu diawali dengan pemberian
keputusan atau pemberian pengetahuan sehingga pasien bisa memikirkan dan bisa mengambil sebuah tindakan. Itu otonomi. Jadi ada tindakan terlebih dahulu ataupun ada pemberian materi terlebih dahulu sehingga dia bisa membuat sebuah keputusan. Perawat menghormati keputusan pasien bahkan jika keputusan itu tidak sesuai dengan pendapat perawat. Jadi itu, jadi apa yang dilakukan oleh perawat itu menghormati apa yang seharusnya eh, ataupun perawat menghormati apa yang diputuskan oleh pasien, apapun yang diputuskan oleh pasien. Nah, walaupun keputusan tersebut tidak sesuai dengan keilmuan seorang perawat. Kemudian nomor selanjutnya atau nomor dua non efisien adalah perawat selalu hati-hati dalam melakukan tindakan keperawatan sehingga tidak membahayakan pasien. Jadi kuncinya adalah jangan sampai membahayakan pasien. Perawat menghentikan tindakan keperawatan jika dirasa dapat membahayakan pasien. Itu tindakan yang dilakukan di non efisien. Jadi kalau yang pertama dia hati-hati dalam melakukan apapun supaya tidak membahayakan pasien. Dan yang kedua, menghentikan tindakan perawatan yang dirasa dapat membahayakan pasien. Ingat teman-teman, tindakan keperawatan itu ada tiga. Yang pertama, tindakan keperawatan mandiri, interdependensi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Ya, itu tindakan keperawatan. Jadi apakah di mandiri, apakah di intervensi, atau di kolaborasi, itu adalah bagian dari atau yang harus kita cermati sehingga tidak terjadi non efisien atau merugikan pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah beneficien. Beneficien dan memberikan perawatan yang terbaik pada pasien, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Perawat selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup. Tadi saya sudah bilang di awal-awal bahwa pemberian atau peningkatan kualitas hidup yang sifatnya promotif ya adalah bagian dari beneficient. Ya. Kemudian justice tadi pun sudah dijelaskan bahwa memberi perawatan yang adil kepada semua pasien tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Perawat tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien, jadi tidak ada warna kulit pun tidak menjadi acuan atau tidak menjadi uh, panduan. Kemudian Veracity selalu jujur kepada pasien dan keluarga tentang kondisi pasien, prognosis, alternatif perawatan. Tadi sudah saya jelaskan, perawat tidak memberi informasi yang menyesatkan kepada pasien. Itu kriterianya ya di Veracity. Kemudian Fidelity, perawat setia pada komitmen untuk memberikan perawatan kepada pasien. Kemudian perawat menepati janji kepada pasien dan keluarga. Kemudian selanjutnya, contoh perawat etik yaitu terkait dengan confidentiality rahasia, kecuali jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya oleh pengadilan, ya, oleh pengadilan. Kemudian tidak mengungkapkan informasi tentang pasien pada orang lain tanpa izin. Itu pun, nah itu bagian dari confidentiality. Ada accountability adalah di ujung belum dituliskan accountability terkait dengan kemampuan perawat melakukan atau menjalankan SOP itu accountability ya. Dan di sini belum dijelaskan accountability. Dilema etik adalah suatu kondisi di mana ada pertentangan etik baik biasanya etik antara perawat, nilai yang dibawa perawat dengan nilai yang diyakini oleh pasien. Itu biasanya ada pertentangan secara etiknya di sana.
Nah, beberapa contoh pasti menolak gitu ya, walaupun kita dapat menyang hidup bisa pasti menolak, walaupun RJP misalnya itu dilema etik. Walaupun iya benar untuk apa, dia menjaga kehidupan dia, tapi kalau di pasiennya menolak ya sudah mau gimana lagi. Ya, itu ya. Itu teman-teman teorinya. Sebentar kita masuk ke soal-soal. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Mudah-mudahan dari penjelasan di awal itu menjadi bagian dari teman-teman, dari bagian pertama dari penjelasan terkait materi, menjadi teman-teman mudah dalam mencerna soal. Baik, kita mulai teman-teman. Nomor satu, silakan jawaban Anda apa? Pelan-pelan bagi yang belum selesai tadi mengerjakan atau baru gabung, silahkan dikerjakan. Nomor satu apa? Silahkan. Silahkan yang lainnya teman-teman. Silahkan yang lain, atau yang baru datang sambil kita nunggu yang teman-teman yang baru datang atau yang baru masuk ya. Teman-teman yang baru masuk silahkan untuk mencoba apa ya, mencoba mengotak-atik. Silakan yang lainnya teman-teman. Baru 17 orang. Ya, bagusnya semuanya ikut supaya kalau ada salah, Anda tidak akan berbuat kesalahan di masa yang akan datang. Biasanya kalau kalau salah kita ingat, oh kita kemarin salah di sini. Nah, baik. Teorinya sudah paham bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri. Jawabannya D, 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 D. Baik. Seorang perawat selalu menerima tugas diberikan kepada kepala ruangan dan dalam memberikan asuhan keperawatan, uh, dengan tidak memilah-milah pasien yang dirawatnya saat tugas di isolasi kali berturut-turut dalam merawat pasien perilaku kekerasan. Sikapnya tadi yaitu jawabannya adalah justice ya. Justice. Karena tidak ada kata kunci berupa tidak memilah-milah. Itu kata kuncinya di sana. Kata kuncinya di sini nih. Kalau Anda ini kata kuncinya di sini nih. Tidak memilah-milah pasien. Nah, ini kata kuncinya di sini. Tuh, yang pertama. Selanjutnya nomor kedua. Ayo, nomor dua, teman-teman. Ditulis nomornya, baru jawaban Anda yang mana. Ya, tulis nomornya, baru jawaban Anda mana. Tulis nomornya, baru jawaban Anda mana. Seorang laki-laki berusia 80 tahun pasca stroke direncanakan dilakukan tindakan ROM. Dimandikan dahulu sebelum melakukan tindakan dan memandikan perawat bertanya untuk memilih. Memilih artinya itu adalah otonomi. Karena di sana ada memilih. Memilih mau apa dulu itu adalah bagian dari otonomi. Mudah-mudahan dipahami benar semua. Mantap. Nomor tiga. Baik, nomor tiga.
Di sini dijelaskan belum menikah, diagnosa medis Christoperium direncanakan operasi pada mengungkapkan ketakutan tidak mempunyai keturunan. Prinsip etik yang diterapkan pada kasus di atas adalah apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien eh, yang cemas. Ya, sih, berarti kalau kita harus memberikan beneficien harusnya ya. Ya, atau dan mengatakan tidak mempunyai ketakutan dia merasa apa-apa yang diterapkan perawat. Berarti dia harus mendapatkan informasi yang baik ya. Jadi terkait dengan autonomi bahwa dia harus mendapat informasi yang baik. Kemudian yang nomor empat prinsip etis yang dilakukan. Nah ini luka pada payudara akan melakukan perawat pasti meminta supaya dilakukan di ruangan. Nah, di ruangan ya berarti di ruangan lain berarti nomor empat adalah kita menghargai respect terhadap otonomi. Kenapa respect terhadap otonomi? Ya, tidak boleh dilihat orang lain maka perawat pasien berhak menentukan saya mau di mana itu ya respect. Kemudian nomor lima, seluruh perawat di ruang bedah sedang mendapatkan arahan dari tim medik tentang hak pasien. Perawat diminta untuk menjadikan menjelaskan contoh yang berkait dengan pelanggaran privasi pasien. Manakah tindakan perawat yang mengidentifikasi adanya pelanggaran tersebut? Ayo, adanya. Mengambil, mengambil foto. Buat apa foto ya ini? Mengambil foto ya, kena mengambil foto. Dilarang. Kemudian nomor 6, seorang perawat maupun dokter melakukan kondisi pasien dirawat. Data yang dilaporkan suhu 38, 39, berarti masalahnya demam, ya, hipertermi, telah diberi obat antipiretik, paracetamol tablet, dilakukan periksa air hangat, pada informasi, telepon, obat perusahaan dilanjutkan 4 kali 1. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat adalah kemarin kita belum ya. Sebar ya, berarti membaca kembali instruksi. Kalau misalnya udah jelas, maka baru kita mengerjakan. Nomor 6C. Nomor 7. Nomor 7. Seorang perempuan 70 tahun di Pantai Ureda memiliki keluhan inkontinensia uri. Berarti ketidakmampuan menahan urin ya. Saat mengganti diapers, perawat lupa untuk kalau lupa berarti confidentiality. Ada lupa bikin pasien malu, confidentiality. Ya, jadi nomor 7 adalah confidentiality. Kemudian nomor 8. Oh ya, kenapa cepat? Ya, kenapa? Soalnya udah dikasih sebelumnya ya. Soalnya udah dikasih sebelumnya, 30 menit sebelum sudah dikasih. Perempuan 71 ditinggal di panti gata-gata daerah kemaluan melakukan penggajian, pemeriksaan, namun lupai sama dengan tadi confidentiality nomor 8. Nomor 9, seorang laki-laki 36 dirawat di RRC karena mengamuk dan memukuli orang sekitarnya. Pernah melakukan pengikatan terhadap pasien. Sebelumnya pernah meminta persetujuan keluarga untuk tindakan yang akan dilakukan. Prinsip etik autonomi, meminta persetujuan. Meminta persetujuan. Tapi di sini yang mana nih autonomi? Nah, prinsip etik yang dilakukan perawat ya, ya. Nah, di sini tindakan meminta persetujuan. Sebelumnya ya lah ya. Sebelumnya. Kemudian nomor 10.
Seorang perawat bedah torak melakukan WSD pada pasien yang telah dirawat 5 hari sesuai dengan SOP. Hal ini terlihat dari aktivitas yang diawasi oleh ketua tim. Hal ini sikap perawat akan tersebut adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau tanggung jawab dan tanggung gugat, kalau ini kan masih tanggung jawab sesuai dengan apa dia sebagai tupoksinya, tanggung jawab dia. Baik, 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? 5, 6, wih 10. 9 benar semua, mantap. Ya, semangat, semangat, semangat. Karena soal etika selalu muncul di ujian apapun, baik P3K, SKB, maupun UKOM. Jadi ini adalah kesempatan Anda untuk belajar mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Baik, nomor 11, di mana ada pasien dengan kehamilan yang sudah 5 kali, kemudian partusnya 4, abortus tidak ada, kehamilan 37, datang ke UGD dengan keluhan pusing, penglihatan berkunang-kunang, didapatkan 170. Nah, ini Anda harus sudah paham nih, di maternitas ada trias eklamsi. Ya, hasil pemeriksaan positif ya, preeklamsi berat, pasien dianjurkan untuk dirawat, pasien menolak. Karena menolak berarti otonomi. Tapi kalau di sini kenapa dikasih MGSO 4? Nah, itu nanti juga harus teman-teman pahami ya. Nah, kenapa? Kenapa ini pasien dianjurkan dirawat tapi pasien menolak? Menolak itu ya. Menolak itu ada otonomi. Ayo dibacanya yang tamat. Kemudian nomor 12 orang laki-laki 70 pasca stroke direncanakan untuk melakukan tindakan memandikan dan dibantu makan. Sebelum nanti perawat bertanya dan memilih berarti autonomi. Gampang kalau sudah paham itu. Nomor 13, seorang perempuan berumur 68 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan inkontinensi uri saat perawat melakukan membantu klien membersihkan genitalia. Perawat tidak menutup. Oh, ini confidentiality ya. Sudah jelas, ini sudah jelas. Jadi kita bisa berlari sekarang karena tadi awal-awal kita sudah teorinya, sudah eh, latihannya di awal sudah. Perawat bertugas di rumah sakit dalam pelaksanaan usaha keperawatan secara komprehensif di mana pembenahan usaha selalu diawali dengan pemberian informasi. Selalu memberikan informasi, berarti akuntabilitas. Bekerja sesuai dengan SOP. Kemampuan bekerja sesuai dengan SOP adalah akuntabilitas. Kemudian nomor 15, seorang perawat bertugas memasang kateter X femur deksa ke ruangan langsung bisa pada perawat lain. Nah, ini menceritakan pada perawat lain berarti informasi confidentiality. Ya, nomor 15. Nomor 16, seorang perawat bertugas di ruang perawatan yang di dalam. Perawat membantu mengubah posisi pasien yang tidak mampu memulai sendiri dengan tujuan untuk mencegah pencegahan dari hal yang tidak diinginkan itu masuknya ke harusnya non efisien tapi tidak ada, maka kita ambil adalah beneficient. Non efisien nggak ada kan. Nah, tapi kita ambilnya beneficient. Nomor 17, seorang, seorang perawat sedang bertugas sendirian di ruang bedah. Kemudian laki-laki 35 baru masuk praktek femur sinistra. Bersamaan sepasang oksigen minta bantuan karena sesak. Femur sinistra.
Sesak sehingga perawat tersebut segera menanganinya. Nah, mendahulukan, Anda menggunakan triase itu mendahulukan ya, didahulukan. Siapa yang harus didahulukan terlebih dahulu adalah terkait dengan adil. Siapa yang harus mendapatkan penanganan terdahulu itu prinsipnya adil. Dari mana prinsip keadilan itu? Dari triase, ya. Triase. Triase itu prinsip keadilan, ya. 18, silakan teman-teman 18. Laki-laki 19 tahun dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 hari. Perilaku kekerasan. Sudah mengatakan perawat memenuhi keinginan. Silakan nomor berapa tadi? 18. Silakan. Silakan nomor 18 teman-teman. Sudah semua ya. Tadi ada yang nanya dulu ya. Bentar. Nomor 18. Kita cek kata kuncinya apa kata kuncinya itu. Sebentar. Kata kuncinya apa? Memenuhi keinginan. Berarti fidelity. Keep promise. Sudah janji. Ya. Nomor 18 C. 19. Bertugas sedang melakukan pendidikan kesehatan pada suatu keluarga tentang cara perawatan TB di rumah. Pada penjualan tersebut disebutkan contoh pula kasus pada sebuah keluarga tidak disamarkan. Berarti tidak disamarkan nih. Yang dilanggar adalah confidentiality. Nah, yang dilanggar adalah confidentiality. Nomor 19. Silakan nomor 19, teman-teman. Nomor 9, 20. Kita masuk nomor 20. Seorang laki-laki berusia 30 tahun di ruang bedah dengan rencana operasi rumah menolak operasi karena tahu gagal. Perawat bertugas menjelaskan konsekuensi bahaya jika tidak dioperasi. Namun pasien tetap menolak dioperasi dan memilih pulang paksa. Prinsip etik pada kasus itu adalah prinsip etiknya menolak, ya. Ini ke pasien atau prinsip etik pada kasus ini apa? Benar, pasiennya diberi beneficien. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan bahwa pasien membuat keputusan, kita kan etik itu diawali dengan memberikan penjelasan, kemudian baru memutuskan, maka adalah autonomi. Tadi teorinya sudah dijelasin ya, teorinya tadi sudah. Baik, 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? Mudah-mudahan ada juga yang benar 10, 20. 18, 19, 19, 19. Mantap, mantap. Baik, kita lanjutkan. Nomor 21 sekarang. Nomor 21, seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada daerah kandung kemih, nyeri saat buang air kecil, BAK tidak lancar, dan merasa tidak puas setelah BAK. Pasiennya tidak puas, kemudian usianya perempuan yang berarti SK ya, kemungkinan SK dia. Pagi ini dilakukan pemeriksaan terus melakukan komunikasi terlebih dulu, kontra saat dilakukan salah prosedur. Tidak salah prosedur berarti melanggar akuntabilitas. Oh, salah prosedur ya, salah masukkan kateter. Masuknya kemana itu?
tidak menjadi pembahasan kita. Kemudian nomor dua 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 22. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di RS dengan keluhan batuk berdahak sejak 2 bulan. Dan 1 bulan yang lalu hasil medan fisik kesadaran mentis pemeriksaan laboratorium tanpa sepengetahuan. Berarti autonomi. Melanggar tanpa sepengetahuan pasien itu autonomi. Kemudian, seorang kepala ruangan bedah menyelesaikan konflik perawat. Dari yang tersebut ada 2 orang mengalami konflik mendapatkan sanksi berupa skorsing. Berarti ya, oh justice ini. Justice. Adil, prinsip keadilan. Siapapun yang salah tidak dibela. Nomor 24 silakan nomor 24. Nomor 24 di sini laki-laki 30 dirawat orang perawat bedah dengan diagnosis medis fraktur terbuka sepertiga tibia sinistra. Dipasangkan dalam operasi operasi. Terus lupa mengolah jeli memasukkan selang kateter. Berarti tidak biar harusnya accountability, tetapi dia tidak mencegah dari lecet itu bagian dari lupa. Mencegah lecet, lecet itu merupakan cedera. Kalau cedera, maka ini yang dilanggar. Tidak merugikan. 25, silahkan 25, teman-teman 25. Nomornya nomor 25, silahkan dijawab soal. Laki-laki, dia diagnosanya SNH, ROM pasif, membantu minum, mengadakan hal tersebut. Pasien diberi kesempatan melatih yang memilih. Melatih. Autonomi ya, udah jelas. Nomor 26, ya, nomor 26 silakan teman-teman, nomor 26. Nomor 26. Yo, nomor 26. Biar nunggu buka puasa ini. Nomor 26, 26 silahkan teman-teman. Nomor 26. Ya, 26 fidelity dari mana? Datang ke pasien ketika sebelum ganti shift perawat datang ke pasien menjelaskan hasil pemeriksaan. Nah, itu ya. Menepati janji. 27, silahkan nomor 27. Nomor 27. Sesuai dengan kesepakatan. Nah, berarti fidelity. Sesuai dengan kesepakatan kita, itu adalah bagian dari fidelity. Kemudian nomor 28, silakan nomor 28 teman-teman. Koma, pastinya koma. HIP. Pada bertanya, keluarga pasti bertanya kepada perawat tentang penyakit derita. Tapi perawat menolak tahu karena tetapi perawat menolak memberitahu penyakit yang dari pasien. Ya, kalau ini keluarga loh ya. Kalau pasien yang tidak bisa menentukan sikap, maka namanya proksi. Proksi itu orang lain yang bertanggung jawab, termasuk dalam mengambil tindakan. Jadi kalau sekarang bagaimana bisa mengambil tindakan kalau keluarga sendiri tidak tahu apa yang menjadi masalahnya. Jadi di sini kode etik yang dilanggar adalah perawat tidak memberitahukan
dengan jujur prognosis diagnosa itu adalah parasiti. Kecuali pasien sadar dan dia berpesan jangan sampai keluarga tahu. Itu beda masalah, ya, beda masalah. Kemudian nomor 329, silakan. Lupa menutup tirai itu sudah jelas lah ya. Itu konfidensial, titik. Lupa karena lupa menutup tirai. Kemudian 30, pasien dirawat dengan masa luka gangren. Tindakan perawatan luka. Confidentiality. Gak boleh dilihat orang lain, ya. Gak boleh dilihat orang lain. 31, silakan. CA kolon, pasien keluhan sakit yang sangat, isi pasien minta perawat memberikan tambahan dosis. Nah, ini autonomi, ada yang autonomi enggak? Autonomi, tetapi perawat atau medisnya itu mencegah dari bahaya autonomi dan mencegah resiko. Berarti autonomi dan norma efisien. Nomor 31. Otonomi dan norma efisien. 32 atau soal terakhir. Seorang perawat laki-laki 60 dirawat intensif care unit dengan penurunan kesadaran. Terjatuh dari tempat tidur. Si pengkajian didapatkan pagar tempat tidur terpasang. Apakah prinsip etik terpasang? Pastinya terpasang nih. Harusnya confidentiality non efisien ya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada berarti justice harusnya adil. Ada itu memberikan yang terbaik bagi dirinya. Apa adilnya itu? Kenapa nggak orang yang sadaran nggak di restrain itu kan? Nggak adil itu kan? Ya, baik 1 sampai 32 benar berapa teman-teman? 1 sampai 32 benar berapa? Mudah-mudahan ada yang benar semua. Dan, oh ya 26, 30, 231, mantap 30. Baik teman-teman, bagi yang baru datang, kita sudah membahas soal sebanyak 32 soal untuk sore ini. Dan sebelumnya pun kita sudah memberikan materi terkait dengan etika. Mungkin insya Allah nanti saya share di grup PDF-nya, saya share. Kemudian untuk untuk kuliah pagi, untuk Zoom pagi, jam 5 sudah bangun belum? Kalau jam 5 kan orang udah pada bangun ya, Indonesia bagian timur, apa jam 7 berarti. Kalau Indonesia bagian tengah jam 6 ya habis sahur lah. Habis sahur jam 5 itu habis sholat subuh, udah nyaman. Jadi besok kita masuk ke kuliah Zoom pagi mulai besok pukul 5. Ya, insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan eh, semuanya sehat dan semuanya diberikan kemampuan untuk belajar. Itu ya. Itu saja teman-teman dan untuk rekaman insya Allah secepatnya saya share ke teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.